Diketahui mendatangi Polda Metro Jaya pada hari Kamis lalu, Arie Untung yang dikabarkan melaporkan suami salah satu artis ke polisi akhirnya angkat bicara. Ditemui di sela-sela kegiatannya Jumat kemarin, Arie Untung tak menampik kabar tersebut. Lebih lanjut, Arie Untung menjelaskan tak ingin membawa-bawa sang artis ke dalam pusaran persoalannya dengan sang suami si artis itu sendiri. Ditemui di tempat terpisah, Milano selaku kuasa hukum Arie Untung menyebut jika sejatinya hubungan Arie dengan artis itu sangat dekat. Bahkan mereka pernah terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Langkah hukum akhirnya ditempuh Arie Untung lantaran selama ini sudah mencoba jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan mereka. Kita tetap butuh kasih kesempatan untuk tabayun, pihak manapun itu ya yang bukan sama kita, tabayun dulu. Kita juga nggak akan open dianya siapa misalnya, atau juga mungkin yang misalnya yang punya masalah suaminya, istrinya nggak akan kita ini. Walaupun saya kenal juga misalnya sama istrinya gitu, dianya nggak akan saya teror, saya telepon, karena yang bermasalah bukan beliau. Jadi kalau Arie Untung tuh melaporkan seseorang yang sebenarnya hubungannya dekat sama Arie, termasuk si artisnya ini, istrinya ini kan artis dan sangat dekat sama Arie sebenarnya hubungannya. Cuman selama ini memang Arie itu karena beliau udah hijrah, tidak pernah mau mempermalukan orang. Nah terakhir kemarin kita masih kasih kesempatan lagi, somasi lagi juga tidak juga. Ya sudah, mau nggak mau lah, inilah langkah yang harus kita ambil. Siapa sebenarnya suami artis yang dilaporkan Arie Untung masih menyisakan teka-teki. Meski di lini masa, sejumlah nama bermunculan dan dikait-kaitkan dengan laporan Arie Untung Kamis lalu, tapi saat dikonfirmasi secara langsung, presenter yang telah meretas jalan hijrah ini enggan menyebut nama bahkan untuk inisial sekalipun. Kita nggak akan nyebut inisial. Jadi ibaratnya kita juga masih menunggu itikat baik aja namanya. Soalnya ya beliau juga ini dan juga itikat dari kepolisian juga ya, apalagi kepolisian pasti netral lah gitu dengan hal apapun, dan kinerjanya juga luar biasa, insya Allah akan membantu permasalahan ini gitu, karena semua proses sudah kita jalani. Penuturan kuasa hukumnya, persoalan Arie Untung dengan suami artis tersebut diketahui disebabkan lantaran sebuah kerjasama dalam urusan bisnis. Mengaku tak ada urusan utang piutang, Arie merasa dirugikan setengah miliar rupiah lebih, hingga akhirnya membuat laporan polisi terkait dugaan penipuan dan penggelapan. Laporannya itu penipuan ya, penipuan penggelapan. Kerugiannya Arie itu 550 juta. Bukan utang piutang, memang ada kerjasama tapi tidak komit. Intinya yang dijanjikan tidak sesuai kan. Kalau tipu gelap kan itu dia sudah menjanjikan sesuatu, menerima sesuatu tapi tidak ada ke kita sesuai dengan perjanjian. Makanya dibilang tipu gelap, karena kita kan udah lapor ke polisi kan. Kita nggak mau, kalau saya buka ya berarti ketahuan dong apa permasalahannya. Jadi nggak usah lah, intinya kita belum mau buka permasalahannya. Intinya kemarin itu dengan adanya mungkin muncul ya di salah satu akun, ya mudah-mudahan saudara kita ini mau segera menyelesaikan lah. Meski telah secara resmi membuat laporan polisi, tapi Arie Untung masih menunggu iktikat baik dari suami artis yang dilaporkannya. Jika ditemukan solusi dalam rangka bertabayun, maka Arie dengan sukarela mencabut laporan itu. Kita tetap berikan waktu untuk tabayun, untuk proses paling enaknya gimana, mau menyicil atau gimana, ada kesulitan keuangan kah, ada yang bisa kita bantu apa segala macam. Tapi ketika yang bersangkutan sepertinya sudah di luar dari akad gitu, maksudnya udah ya, kalau secara muslim kan kita harus teguh dengan itu gitu kan, harus ada yang kita tahan gitu. Mungkin karena beda kali cara berbisnisnya, ya udah jadi kayaknya harus pakai gitu. Somasi udah, habis itu lari ke LP gitu kan. Dari LP tersebut kita tinggal nunggu feedback aja. Jadi kita juga masih menunggu pengacaranya untuk datang ke kuasa hukum kita juga gitu kan. Kalau akhirnya mereka juga komunikatif, menyelesaikan secara damai, fine-fine aja sih gitu. Mendapati perjanjian kerjasama tak sesuai dengan kenyataan hingga merugi sekitar 550 juta rupiah, Arie Untung memilih jalur hukum.
Dan setelah memperkarakan dugaan penipuan dan penggelapan, polisi akan segera mendalami persoalan ini, termasuk memanggil Arie Untung untuk dimintai keterangan. Itu nanti akan saya cek kembali ke SPKT, saya tadi tanya belum dijawab. Dan tentunya kalau memang ada laporan ya nanti kan kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan itu artinya bahwa kita akan klarifikasi kepada pelapor itu. Apa yang dilaporkan, kita nanti akan bisa mengetahui. Kemudian apa barang buktinya, kemudian siapa saksi-saksinya ya. Dan nanti setelah itu baru nanti akan kita gelarkan dengan mekanisme gelar perkara. Apakah yang dilaporkan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Dalam gelar perkara nanti akan menentukan kalau nanti dia tidak laporannya itu bukan merupakan tindak pidana, akan kita hentikan penyelidikannya. Saya nggak mengerti kenapa selama Anggebin pergi dari rumah 1 tahun lebih lah. Anggebin keluar dari rumah itu 17 Maret 2017.